Halo K-popers, para penjajah Belanda meninggalkan banyak sekali arsitektur di Indonesia. Salah satunya dalam bentuk penjara. Bangunan-bangunan tersebut menjadi saksi bisu dari kekejaman para penjajah. Di dalamnya banyak para tahanan baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah diperlakukan dengan buruk. Mereka disiksa oleh sipir, dimasukkan dalam ruangan yang sempit dan minim cahaya, serta dibiarkan mati kelaparan. Ingin tahu apa saja penjara peninggalan penjajah yang paling mengerikan di Indonesia? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke urutan yang pertama, buat kamu yang baru bergabung, gak ada salahnya nih guys untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru kita lainnya. Yang pertama adalah penjara bawah tanah Lawang Sewu, Semarang. Salah satu penjara masa penjajahan paling terkenal di Indonesia adalah Lawang Sewu. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, dan bangunan tua ini sebenarnya berfungsi sebagai kantor kereta api. Saat Jepang merebut Indonesia dari Belanda, mereka mengalihfungsikan bangunan ini menjadi penjara bawah tanah. Ada dua jenis penjara yang paling terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan penjara berdiri. Berikutnya adalah penjara di Museum Fathahillah, Jakarta. Terletak di Kota Tua, Jakarta, Museum Fathahillah menjadi saksi bisu kejamnya para penjajah Belanda. Sementara bagian atasnya digunakan sebagai kantor dan ruang pengadilan, bagian bawah tanah museum tersebut adalah penjara. Secara khusus, penjara bawah tanah Museum Fathahillah lebih sering digunakan untuk menahan tokoh-tokoh yang menentang pemerintahan kolonial. Tercatat bahwa ada sejumlah pahlawan yang pernah mendekam di penjara tersebut. Di antaranya adalah Untung Suropati, Cut Nyak Dien, dan Pangeran Diponegoro. Yang ketiga adalah penjara Kalisosok, Surabaya. Beralih dari ibu kota, Surabaya juga memiliki peninggalan penjara yang tak kalah mengerikan. Ialah penjara Kalisosok yang berada di daerah Kembangan, Surabaya. Bangunan tersebut pernah menahan sejumlah tokoh pahlawan seperti Soekarno, W.R. Supratman, dan Hos Cokroaminoto. Selanjutnya adalah Lapas Sukamiskin, Bandung. Dibangun pada tahun 1918 oleh Wolf Skomaker. Lapas Sukamiskin ternyata pernah digunakan sebagai penjara di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Penjara yang memiliki 552 sel tersebut mayoritas dihuni oleh kaum intelektual Indonesia yang dianggap membangkang. Sedangkan sel bawah tanah digunakan untuk penjahat yang dianggap berbahaya. Selanjutnya penjara Benteng Pendem, Cilacap. Berikutnya ada penjara bawah tanah yang terletak di Benteng Pendem, Cilacap, Jawa Tengah. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai alat pertahanan Belanda saat menghadapi sekutu dan pemberontakan bangsa Indonesia. Di sekeliling Benteng Pendem terdapat parit yang disebut-sebut diisi oleh buaya. Tujuannya adalah untuk menghalau pekerja rodi dan para tahanan untuk keluar dan mencegah musuh masuk ke dalamnya.